وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd, ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tidak lupa senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah melangkahkan kaki kita. Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati kita untuk menuju masjid yang mulia ini dalam rangka talabul ilmi, dalam rangka menuntut ilmu. Jika bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, jika bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kaki-kaki kita ini tidak mungkin melangkah ke tempat yang mulia ini. Semua murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menjadikan kalian itu mencintai iman. Kalian mencintai kajian, mencintai untuk datang ke masjid. Semua itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dialah Allah yang menghiasi iman di hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra. Jika kalian membenci kebatilan, kekufuran, itu juga murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa karraha ilaikumul kufr. Allah Subhanahu wa taala yang membuat kalian benci terhadap kekufuran. Jadi semua itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak layak seseorang berbangga diri, akan tapi seseorang bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada orang yang sangat mulia, teladan semua orang di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Orang yang paling terbaik di muka bumi ini, akhlak yang paling mulia adalah akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pada akhlak yang sangat mulia. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tidak mencari-cari kesalahan ataupun tidak mencari-cari aib seseorang. Nah, pembahasan ini sangat penting karena sebagian orang sudah mengenal sunnah, lama mengenal sunnah, akan tapi dalam masalah ini dia terjerumus. Dalam masalah ini dia tidak paham bagaimana dobit-dobit yang diperbolehkan dan dilarang dalam masalah ini. Akan tapi sebelum kita masuk pada pembahasannya, ada mukadimah sedikit yang berkaitan tentang masalah ini agar kita itu paham
bagaimana jalannya dan bagaimana tujuan kita bahas permasalahan yang sangat penting ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, yang pertama yang harus kita ketahui adalah seseorang itu harus paham. Seseorang tidak mungkin dia selamat dari api neraka ataupun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua hal. Hal yang pertama, memperbaiki hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua, yaitu memperbaiki hubungan dia terhadap sesama dia, yaitu terhadap siapa? Manusia yang lain. Jika seandainya ada seseorang yang luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hubungan dia kepada makhluk luar biasa juga jeleknya, maka orang seperti ini akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Oleh karena itu perhatikan, kita mengenal sunnah itu bukan berarti kita semakin keras dengan orang, bukan. Kita mengenal sunnah bukan berarti kita menentukan surga, stempel surga ada di kita, bukan ya ikhwan. Kita mengenal sunnah juga agar agar hati kita itu lembut, agar kita banyak memberikan rukhsah kepada orang. Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arhamul khalq, orang yang paling orang yang paling banyak kasih sayangnya terhadap makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, kita katakan tadi, seseorang tidak mungkin selamat dari api neraka kecuali dengan dua hal: memperbaiki hubungan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbaiki hubungan dia terhadap makhluk. Oleh karena itu, dalam suatu hadis dari Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma, dari kedua sahabat ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perhatikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baikmu. Tamhuha, karena sejatinya perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Seakan-akan dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberitahu kepada kita, ya ikhwah, bahwasanya selamat dari api neraka dan masuk surga tidak mungkin dicapai dengan dua hal, kecuali dengan dua hal. Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini hubungan terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia, bermuamalah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan kepada kita, yang kedua adalah perbaiki muamalahmu, perbaiki hubunganmu terhadap terhadap sesama muslim, terhadap sesama manusia. Dan hadis ini hasanun sahih. Ya, hadis ini hasan dan juga dan juga sahih. Ikhwah billah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cuma memperbaiki hubungan baiknya dengan Allah Subhanahu wa taala saja tanpa memperbaiki hubungan baiknya terhadap makhluk, maka orang tersebut tempatnya adalah neraka jahanam. Perhatikan, dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ditanya oleh para sahabat. Perhatikan hadisnya, fulanah tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'di jiranaha. Ya Rasulullah, ada tetangga kita itu seorang perempuan luar biasa puasanya. Ini hubungan dia dengan Allah, ya. Wa taqumul lail, luar biasa salat malamnya, luar biasa tahajudnya, witirnya luar biasa. Akan tapi kata sahabat ini, wa tu'di jiranaha, akan tapi ya Rasulullah, orang ini senantiasa menyakiti tetangganya.
entah menyakiti dengan perlakuannya, akhlaknya, dengan mulutnya, suka mencela, suka menghina, suka menghibah, suka menjatuhkan kehormatan orang lain, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala hiya finnar. Dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Perhatikan ya ikhwan. Kita itu jangan misalkan kita itu harus kumpulkan dua hal ini. Perbaiki hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia. Maka kemudian para sahabat menanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fulanah tusalli al-maktubat. Perhatikan. Ada ya Rasulullah, seorang perempuan itu tetangga kami, dia senantiasa sholatnya sholat wajib saja. Paham ya? Tidak melakukan sholat-sholat yang sunnah, akan tapi dia cuma melakukan sholat yang sifatnya wajib saja. Wa tatasaddaqu bil aswar. Kalau sodakohnya sedikit sekali sodakohnya. Ya, kita katakan tadi, kalau sholat dia hanya sholat yang wajib saja. Kalau sodakohnya sedikit saja. Di sini dikatakan aswar minal akid. Para ulama mengatakan sodakoh di sini yang dimaksud adalah sodakoh dengan keju. Keju itu kan sesuatu yang sangat kecil, ya kan? Kalau sodakoh dengan uang jutaan, miliaran itu besar. Ini sodakoh dengan keju. Akan tapi wala tu'dhi jiranaha. Kata sahabat ini, akan tapi perempuan itu enggak pernah menyakiti sesamanya, itu enggak pernah merendahkan orang lain, enggak pernah menghibah orang lain dan yang lain-lainnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah. Dia akan masuk ke dalam surga ya. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah senantiasa memperhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hubungan kita dengan dengan makhluk. Tidak boleh kita timpang sebelah gitu. Kita luar biasa ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ketemu orang mukanya masam. Apa ini? Akhlak apa seperti ini? Jangan sampai seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang terbaik di muka bumi ini adalah orang yang paling murah senyum gitu loh. Orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling banyak memberikan rukhsah, keluasan terhadap orang-orang. Lalu siapa kita gitu? Siapa yang kita tiru? Kalau kita meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pastinya kita akan menjadi orang yang murah senyum, tidak gampang menjatuhkan orang lain, tidak gampang menghibah orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain dan mencela orang lain dan yang lainnya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Itu mukadimah yang penting yang harus kita pahami yang pertama kali. Kemudian jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita membahas tentang tema kita, jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain, maka kita akan dapatkan hadis yang berbicara tentang masalah ini. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Barzah Al-Aslami. Qala nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta usmi al-awatiqa faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya yang berkaitan tentang tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabu al muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man tatabba'a awrata akhihi al muslim tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu yufdihahu walau fi jawfi baitihi. Sahihul Jami'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbahu. Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri-ciri orang yang senantiasa menggibah saudaranya, orang yang senantiasa merendahkan saudaranya,
menjelekkan saudaranya muslim, Rasulullah sifati dengan apa? Orang yang beriman dengan lisannya, akan tapi belum beriman dengan hatinya. Perhatikan. Ya ma'syara man amana bi lisanihi, wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya saja, walam yadkhulil imanu fi qalbihi, dan iman belum masuk ke dalam hatinya. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taghtabu al muslimin. Jangan kalian menggibah orang-orang muslim. Ini wasiat yang pertama. Wala tattabi'u auratihim. Jangan kalian cari kesalahan-kesalahan mereka. Karena hukum asal kita terhadap seorang muslim itu husnudzan. Setiap kita bertemu orang muslim, hukum asalnya apa? Husnudzan. Kita berprasangka baik kepada apa? Kepada orang muslim. Wala tattabi'u auratihim fa innahu. Perhatikan, orang yang senantiasa mencari kesalahan-kesalahan orang, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi. Orang yang suka sekali mencari kesalahan orang, ditunggu orang ini, dilihat, diintai terus. Kita lihat kapan dia salah ini. Kalau salah langsung saya habisi. Ini luar biasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tatabba Allahu auratahu. Allah akan cari aib-aibnya. Perhatikan. Wa man tatabba Allahu auratahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mencari aib-aibnya, yafdahahu walau fi jawfi bautihi. Maka aib-aibnya akan diperlihatkan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sembunyi di dalam rumahnya. Luar biasa ini. Bukan sembarangan ini. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung apa? Perbuatan. Antum suka mencela orang, suatu saat antum akan dicela. Antum suka menghibah orang, suatu saat antum akan digibahi. Antum suka merendahkan orang, suatu saat akan direndahkan oleh orang. Oleh karena itu, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan menjelaskan syarah dari hadis yang kita sebutkan tadi. Insya Allah kita akan sebutkan semuanya. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghtabu al muslimin. Jangan kalian menghibah orang-orang muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata la yang artinya larangan yang sangat keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita ya ikhwan untuk tidak menghibah saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di antara kalian itu menghibah saudara kalian yang lainnya. Allah permisalkan dosa menghibah seperti apa? Ayuhibbu ahadukum. Apakah kalian itu suka untuk memakan daging bangkai saudara kalian? Fakarihtumu, maka tentunya kalian akan membencinya. Orang yang suka menghibah, Allah Subhanahu wa taala permisalkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Jika seandainya kita saja kalau dihidangkan di depan kita bangkai, meskipun bangkai itu bangkai terenak misalkan, bangkai daging terenak misalkan, bangkai kambing misalkan, kalau sudah dikatakan kepada kita itu bangkai, apakah kita mau makan? Tidak mungkin kita mau makan. Kita pasti akan menjauhinya. Kita akan membuang makanan itu. Maka bagaimana dengan permisalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka menghibah saudaranya sebagaimana dia memakan bangkai saudaranya. Lebih menjijikan lagi gitu kan. Orang bangkai yang bangkai hewan yang enak saja kita tidak mau gitu. Maka apalagi dengan bangkai apa? Bangkai daging manusia. Ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya dosa ghibah adalah dosa apa? Dosa yang sangat besar ya. Jangan kita bermudah-mudahan tentang apa? Tentang dosa ghibah ini. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam hadis lain, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fartafa'at rihu jifatin muntinatin. Pernah suatu ketika para sahabat itu berjalan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium bau yang sangat busuk sekali pada waktu itu.
Ini bau apa ini? Busuk sekali gitu kan. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna ma hadhihi rih?" Apa bau ini para sahabat? Kalian tahu enggak bau busuk ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hadhihi rihul ladina yaktabunal mu'minin." Ini adalah bau busuk orang-orang yang ketika di dunia senantiasa menggibah saudara-saudaranya. Luar biasa. Sebagaimana dia menjelekkan saudaranya di depan umum, maka Allah Subhanahu wa taala akan permalukan dia ketika di kuburan. Baunya akan busuk sekali seperti apa? Seperti bangkai. Ini bukan perkara yang sangat mudah ya ikhwan. Ini perkara yang sangat besar. Seorang muslim hati-hati dengan lisannya. Seorang muslim hati-hati dengan akhlaknya, dengan tingkah lakunya. Tidak cukup kita katakan seseorang memperbaiki akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi akhlak dia kepada sesamanya berantakan. Maka ini apa? Bukan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis lain juga disebutkan, ini lebih ngeri lagi ini. Ini lebih ngeri, ancamannya orang-orang yang suka menghibah saudaranya lebih ngeri sekali. Ancaman orang-orang yang suka menjatuhkan harga diri saudaranya mengerikan sekali ancamannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum atfarun min nuhas yahmushuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya Jibril?" Qala haula'i alladziina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Hadis ini ada pada Sahih Abu Dawud. Perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ketika aku dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Maka ketika di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat dengan suatu kaum, suatu kelompok manusia yang mana manusia tersebut lahum atfar. Mereka memiliki kuku-kuku yang sangat tajam. Kuku-kuku yang sangat tajam ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nuhas, dari tembaga neraka jahanam. Perhatikan, mengerikan sekali. Berarti orang yang menggibah nanti kelak di neraka jahanam memiliki kuku yang sangat panjang. Kuku ini dari tembaga neraka jahanam. Apakah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmushuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar mukanya sendiri. Wajahnya dicakar-cakar dengan sendirinya menggunakan apa? Kuku yang sangat tajam, yang sangat panas tadi. Perhatikan. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasudurahum, mereka juga mencapik-capik dadanya sendiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Jibril, "Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka? Kok mengerikan sekali keadaannya?" Maka kata Jibril alaihi salam, "Qala haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas." Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia senantiasa memakan bangkai saudaranya. Itu maksudnya apa? Senantiasa menghibah. Senantiasa menghibah. Wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menjatuhkan harga diri saudaranya. Ini luar biasa. Cukuplah hadis ini menjadi ancaman bagi kita untuk berhati-hati dalam berbicara. Merendahkan derajat saudara kita itu sesuatu yang sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan merendahkan derajat ataupun merendahkan harga diri ustaz, merendahkan harga diri ulama? Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali ancamannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya merendahkan harga diri sesama kita saja luar biasa ancamannya, maka bagaimana dengan merendahkan harga diri siapa? Alimul ulama, orang yang alim dan orang apa? Dan ulama. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pernah suatu ketika juga disebutkan dalam suatu hadis. Ini masih tentang ghibah ya.
Maran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabrain. Suatu ketika itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dua kubur. Melewati dua kuburan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma la yu'adzaban." Keduanya ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah mereka berdua itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dikarenakan melakukan dosa besar. Lihat apa dosanya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma ahaduhuma." Adapun salah satu dari keduanya, fakana yas'a ataupun yamshi bin namimah. Ketika di dunia dahulu senantiasa mengadu domba. Orang ketika mengadu domba pasti ada muqaddimahnya yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu apa? Menggibah, ya kan? Orang ketika ingin mengadu domba kepada seseorang pasti dia akan datang ke orang lain. Itu loh, fulan itu seperti ini orangnya, ya kan? Fulan itu seperti ini orangnya. Senantiasa melakukan kesalahan ini dan itu. Maka dia datang ke orang lain, fulan seperti ini. Maka pasti seseorang tidak mungkin dia mengadu domba kecuali melakukan apa? Ghibah terlebih dahulu. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia sedang diazab di dalam kuburnya. Luar biasa. Dan harus kita pahami di sini. Keselamatan seseorang dilihat bagaimana keadaan dia di kuburnya. Karena sejatinya kubur adalah tempat yang paling pertama menetap setelah apa? Setelah meninggal dunia. Jika seandainya di kuburnya saja sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang setelahnya, fase yang setelahnya akan lebih sulit lagi bagi dia. Dan tidak mungkin orang ini akan apa? Akan masuk surga dengan langsung. Akan tapi nanti akan diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perhatikan, azab kubur sangat menentukan, ya. Oleh karena itu seseorang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir salatnya, Allahumma inna na'udzubika min adzabin nari wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kenapa berlindung seperti itu? Iya, karena sejatinya orang kalau sudah diazab kubur, maka setelahnya perjalanannya akan lebih sulit. Ketika dia melewati sirat, maka akan lebih sulit lagi. Bahkan apa? Nanti tempatnya akan masuk ke dalam neraka jahanam, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu di neraka jahanam. Kalau dia orang yang muslim mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah bersih, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ammal akhar fakana la yastabri'u minal baul. Adapun satunya lagi, sampingnya ini, kenapa dia diazab? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu ketika di dunia itu dia adalah orang yang tidak membersihkan ceboknya. Luar biasa. Ini padahal masalah yang kita lihat adalah masalah apa? Masalah sepele. Oleh karena itu perhatikan, antum ketika ingin melakukan salat dan sebelumnya antum apa? Kencing, BAB dan semisalnya, bersihkan sisa kencing antum. Bersihkan sisa BAB yang antum keluarkan itu dengan sangat bersih, ya. Kita bersihkan kemaluan kita, kemudian apa? Dubur kita. Karena sejatinya di antara sebab adzabul qabri, seseorang tidak benar-benar membersihkan apa? Kemaluannya. Luar biasa. Masalah yang sepele. Oleh karena itu para ulama, ya, senantiasa menganjurkan kepada kita ketika kita kencing harus apa? An-natr. Natr itu kita tekan seperti ini. Sampai apa? Sampai keluar semua apanya? Kencingnya. Karena terkadang kalau kita setelah kencing kita langsung berdiri, ya kan? Terkadang masih ada sisanya. Akan tapi kalau kita pencet seperti ini, maka apa? Maka tidak akan tersisa lagi. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya. Tadi kan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bi lisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu, la taghtabu al-muslimin." Jangan kalian menghibah orang muslim. Kita sudah selesai tentang dosa ghibah. Dosa ghibah sudah kita selesaikan. Kemudian dosa yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tattabi'u auratihim." Perhatikan, janganlah kalian cari-cari kesalahan mereka. Janganlah kalian cari-cari kesalahan mereka. Perhatikan di sini. Seseorang ya ikhwah, seseorang tidak mungkin dia mencari kesalahan orang lain kecuali orang tersebut merasa dirinya lebih utama dari orang lain, ya kan? Orang kalau sibuk mencari kesalahan orang lain, maka dipastikan bahwasanya orang tersebut merasa lebih baik dari dari orang lain. Ya, oleh karena itu, perhatikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan sampai kita itu menjadi orang yang paling takjub dengan diri kita. Kita itu kalau ketemu orang melihat orang itu lebih rendah dari kita. Jangan. Kalau bisa kita ketemu orang itu langsung kita husnudzon. Mungkin orang itu lebih baik amalannya dari kita. Indah sekali seperti itu. Oleh karena itu, di antara definisi tawadhu yang disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, apa kata Hasan Al-Basri? Tawadhu adalah ketika engkau bertemu orang lain dan engkau menganggap bahwasanya engkau lebih rendah daripada orang lain tersebut. Inilah tawadhu yang sesungguhnya. Oleh karena itu, semakin kita mempelajari agama, semakin kita mengenal sunnah, maka semakin kita bertawadhu, semakin kita rendah diri, semakin kita merasa bahwasanya dosa kita itu sangat banyak ya ikhwan. Jangan semakin mudah kita menyesatkan orang lain. Jangan semakin mudah kita mencela orang lain. Ini kebalik seperti ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka perhatikan ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu muhlikat." Ada 3 sesuatu yang membinasakan. Kata-kata muhlikat, kata-kata membinasakan, kalau digunakan dalam suatu hadis itu artinya muhlikat, binasa, yaitu artinya masuk neraka. Paham ya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang membinasakan. Catat 3 perkara ini. Apa itu 3 perkara yang membinasakan, membuat seseorang masuk ke dalam neraka jahanam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syuhun muta', orang yang sangat-sangat pelit. Bahaya ini. Yang pertama adalah orang Orang yang sangat-sangat pelit. Dia adalah orang yang kaya. Dia memiliki uang. Wajib bagi dia untuk Untuk berzakat. Akan tapi saking pelitnya nggak mau mengeluarkan zakatnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muhdikat. Dia adalah di antara golongan yang akan binasa. Maksudnya binasa akan masuk ke dalam neraka jahanam. Yang kedua, ayyuhal ikhwah rahimakumullah, wa hawa muttaba'. Di antara penyebab seseorang binasa adalah seseorang ketika mengikuti hawa nafsunya. Hawa muttaba', yaitu seseorang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya ingin minum khamr. Hawa nafsunya menginginkan zina. Hawa nafsunya malas untuk sholat, tidak sholat. Ini orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhlikat, akan binasa. Yang ketiga ini saksi pembahasan kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa ijabul mar'i nafsahu. Seseorang berbangga diri dengan dirinya sehingga menganggap orang lain itu salah. Itu yang akan membinasakan sejatinya ke dalam Ke dalam neraka jahanam ya ikhwan. Oleh karena itu, semakin banyak ibadah kita, maka sejatinya kita harusnya semakin rendah, semakin menunduk, semakin tidak sombong kita di hadapan manusia. Semakin lama kita belajar sunnah, semakin kita murah senyum ketika bertemu orang. Kita sapa orang-orang,
kita ajak kepada kebaikan, kita perlihatkan akhlak kita. Terkadang ya ikhwan, yang membuat dakwah kita itu maju, yang paling banyak menyebabkan dakwah itu maju yaitu apa? Akhlak. Oleh karena itu para ulama mengatakan ad-da'watu bil qawli ahsan min ad-da'wati bil hali. Dakwah menggunakan mulut, ad-da'wah bil hali ahsan min ad-da'wati bil qawli. Dakwah menggunakan akhlak itu lebih utama daripada dakwah menggunakan apa? Mulut. Oleh karena itu kalau kita lihat kenapa orang itu kok banyak masuk Islam pada zaman itu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang pembawa Islam itu bagaimana sifatnya? Akhlaknya sangat mulia gitu. Maka bagaimana mungkin agama itu salah sedangkan yang membawa adalah orang yang berakhlak apa? Mulia. Karena itu ikhwan, ayo sama-sama kita perlihatkan akhlak luar biasanya seorang yang sudah mengenal sunnah. Kita murah senyum, kita mudah membantu orang, tidak mudah mencela orang dan semisalnya. Ayo, mari kita Mari kita perbaiki perbaiki diri kita. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, perhatikan. Kita katakan tadi di antara sebab orang itu mencari-cari kesalahan orang lain, yang pertama apa? Bangga diri dengan dirinya. Sebab yang kedua, orang ini lupa bahwasanya dirinya penuh dengan aib. Paham ya? Oleh karena itu seorang muslim ya ikhwan, seharusnya sadar bahwasanya kita itu banyak aib. Ngapain kita sibuk gitu untuk mencela orang? Ngapain kita sibuk ikut-ikutan gitu? Apalagi yang dicela ulama gitu. Ngapain gitu? Ngapain? Yang ada apa? Itu akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam, bukan membuat kebaikan. Perhatikan, ini masalah yang sangat Yang sangat penting. Oleh karena itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidaklah dia mencari kejelekan orang lain kecuali dia lupa dengan aibnya sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubsiru ahadukum al-qudhata fi aini akhihi wa yansa al-jid'a fi ainihi. Perhatikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu ya, ini dipermisalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu saking sukanya mencari-cari kesalahan orang, bahkan kotoran yang ada di pojok matanya seseorang itu dia melihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu kita sebutkan, lanjutkan hadis yang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubsiru ahadukum al-qudhata fi aini akhi wa yansal jid'a fi ainihi. Manusia itu, kebanyakan manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada kotoran yang sedikit di mata dia, misalkan di pojok sini, maka dia melihat kotoran tersebut. Sebagian menafsirkan yang dimaksud dengan qudhata artinya adalah debu. Sebagian orang ataupun kebanyakan orang bahkan dia melihat gitu debu yang ada pada orang lain gitu. Akan tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yansa al-jid'a fi ainihi. Akan tapi dia lupa ada kayu yang sangat besar yang ada pada dirinya. Maksudnya bagaimana? Orang itu kadang kalau ada seseorang temannya, misalkan saudaranya, melakukan kesalahan yang sangat kecil sekali, luar biasa senangnya untuk untuk menjatuhkan harga dirinya. Akan tapi sejatinya dia lupa bahwasanya dia memiliki aib yang sangat banyak pada dirinya. Itu sifat kebanyakan manusia yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu perhatikan ya ikhwan,
Sebelum kita merendahkan orang lain, perhatikan dulu aib kita. Seandainya kalau kita ingin memberikan nasihat, berikan nasihat yang baik gitu kan. Kita datangi dia, akhi, benar tidak kamu melakukan seperti ini? Oh iya. Antum tanya, kenapa kamu melakukan seperti ini gitu. Jangan langsung sesatnya dan lain-lain, jangan seperti itu. Kita tanya terlebih dahulu. Islam mengajarkan kita untuk tabayyun, tidak langsung menghakimi dalam satu pihak. Ada tabayyun di situ. Terkadang ada ilmu yang kita tidak paham dan kita belum mengetahuinya, gitu kan? Oleh karena itu kata para ulama, al-insanu aduwwun ma jahilu. Manusia itu adalah musuh ya tentang apa-apa yang dia tidak tahu gitu. Sebenarnya benar gitu yang dikatakan oleh ustadz tersebut itu benar misalkan. Akan tapi apa? Ilmu kita belum sampai gitu, ya kan? Dan kita tidak mau tabayyun. Tidak mau tabayyun, tidak mau mendatangi. Paham? Terkadang apa? Terkadang seseorang itu seperti itu, cepat sekali untuk memberikan keputusan. Oleh karena itu, benar kata para ulama, manusia itu musuh kebodohan mereka sendiri. Ya. Oleh karena itu apa? Kita sebisa mungkin jangan gampang. Jangan gampang sekali untuk apa? Memberikan keputusan sebelum kita menasihati dan tabayyun. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mencela orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minan nasi min tab'ihi tab'un khinzir. Sebagian orang ada yang tabiatnya seperti tabiat anjing. Bayangkan. Ini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ulama yang sangat terkenal, memisalkan orang yang sibuk mencari kesalahan orang lain, tabiat mereka seperti tabiat apa? Tabiat anjing. Wa minan nasi min tab'ihi tab'u khinzir yamurru bitayyibat fala yalwa 'alaiha. Bagaimana sifat mereka? Mereka itu kalau melihat kebaikan dari saudara-saudaranya, fala yalwa 'alaiha, mereka tidak peduli, bodoh amat gitu, ya kan? Fulan berbuat baik A B C D E, bodoh amat gitu. Terserah gitu. Akan tapi perhatikan, fa idza qamal insan an raji'ihi qammahu. Akan tapi kalau melihat saudaranya jatuh di dalam apa? Kesalahan, langsung dicela, langsung dihabisi orang tersebut. Ini apa-apaan ini? Ini sifat siapa? Siapa yang mengajarkan seperti ini? Ya, luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim tabiatnya seperti apa? Khinzir. Hewan yang sangat apa? Yang sangat hina. Kemudian wahada katsirun minan nas, kata Ibnu Qayyim, ini kebanyakan manusia itu seperti ini. Oleh karena itu ini nasihat yang sangat emas dari Ibnu Qayyim. Mari kita perbaiki hati kita, perbaiki akhlak kita. Jangan kita mudah menvonis seseorang, jangan kita mudah mencela seseorang. Nah, yasma'u minka wa yara minal mahasin at'afil masawi fala yahfadha. Kebanyakan orang itu sudah mendengar kebaikan fulan, kebaikannya luar biasa sekali banyaknya, fala yahfadha, akan tapi apa? Tidak dijaga ataupun tidak digubris sama dia. Fa idza ra'a saqtatan, akan tapi kalau sudah melihat kejelekan, ya, faja'alaha fakihatahu wa naqlahu, maka apa? Dia menjadikan apa? Luar biasa, dihabisi sama orang tersebut. Ini nasihat dari apa? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Bahkan kata Ibnu Qayyim, au kalimata awra, atau kalau melihat temannya melakukan kesalahan dari mulutnya misalkan, langsung apa? Langsung dicela oleh dia. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, perkataan yang sangat indah sekali perkataannya. Ini agar kita menintrospeksi diri kita, bahwasanya kita itu banyak aib gitu. Janganlah kita sibuk untuk apa? Untuk menilai seseorang. Kata Abdullah bin Mas'ud, innal mu'mina
yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Sejatinya seseorang mukmin harusnya dia menjadikan dosanya adalah seperti apa? Seperti gunung yang sangat besar, yang mana dia ada di bawahnya dan dia takut untuk tertimpa apa? Gunung ini. Harusnya seperti itu seorang mukmin. Paham ya? Seorang mukmin harusnya apa? Merasa dirinya itu banyak sekali dosa sehingga membutuhkan apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innal fajira, akan tapi kalau orang yang fajir, orang yang ahli maksiat, sifatnya seperti apa? Yara dunubahu kadubabi marra ala anfihi. Maka sifatnya seperti apa? Dia melihat itu, ketika dia melihat dosanya itu seperti apa? Seperti lalat yang lewat di depan apa? Hidungnya. Lihat. Orang itu ada dua, orang mukmin dan orang fajir. Orang yang beriman akan merasa bahwasanya dosanya sebesar gunung sehingga takut dia tertimpa apa? Gunung tersebut. Ini nasihat dari Ibnu Mas'ud. Akan tapi orang yang fajir disifati oleh Ibnu Mas'ud orang yang fajir. Siapa orang tersebut? Orang yang melihat dosanya itu padahal aibnya banyak. Akan tapi dia melihat dosanya seperti apa? Seperti zubab ataupun lalat yang lewat dari apa? Dari hidungnya. Ini kan luar biasa sekali. Padahal apa? Aibnya dia sendiri apa? Sangat banyak. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih, ar-riba ithnani wa sab'una baban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa riba itu ada sekitar 72 pintu. Dosa riba ada sekitar 72 pintu. Adnaha, dosa yang paling rendah dari seseorang ketika melakukan riba, ityanur rajuli ummahu, yaitu ketika seseorang menzinai ibu kandung sendiri. Itu dosa yang paling rendah. Seorang yang melakukan apa? Riba. Seseorang kalau seandainya menzinai ibunya, bagaimana dosanya? Luar biasa sekali. Besar sekali dosanya gitu. Jika seandainya berzina terhadap orang yang bukan mahram, itu saja dosanya luar biasa gitu kan. Maka apalagi berzina dengan orang yang mahram kita gitu. Apalagi apa? Seorang ibu. Itu adalah dosa yang paling rendah pelaku apa? Pelaku riba. Lihat. Wa inna arbar riba. Akan tapi dosa yang paling besar dari riba yaitu apa? Seperti dosa istitalatir rajuli fi irdi akhi. Seperti dosa seseorang yang senantiasa senang untuk menjelek-jelekan saudaranya, menghancurkan harga diri saudaranya. Itu dosa yang paling besar sejatinya. Bayangkan Rasulullah memasukkan dosa seseorang ketika menjelekkan saudaranya, menghabisi saudaranya, menjatuhkan harga diri saudaranya di antara dosa riba yang paling apa? Yang paling besar. Cukuplah hadis ini menjadi apa? Menjadi pecutan bagi kita. Jangan mudah kita itu apa? Langsung menghakimi apa? Menghakimi orang. Ayo kita datang dulu, kasih nasihat yang baik. Kasih nasihat yang baik, tabayyun, minta alasannya, kenapa dan kenapa gitu. Jangan mudah sekali mulut kita ini untuk apa? Untuk menghakimi dan mencela apa? Mencela orang lain. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang terakhir, faedah terakhir yang akan kita sebutkan dalam hadis yang panjang tadi yang kita sebutkan, wala tattabi'u auratihim. Kata Rasulullah kan tadi, jangan sampai kalian itu mencari kesalahan-kesalahan saudara kalian. Fa innahu, sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, Allah akan mencari-cari kesalahannya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan perlihatkan aibnya meskipun dia di dalam apa? Di dalam rumah. Ini bahaya. Bahaya orang yang suka menjelekkan orang, membuka aibnya orang. Allah akan perlihatkan aibnya meskipun dia ada di dalam rumah. Dengan izin Allah, dengan karunia Allah, Allah akan apa? Bongkar seluruh kejelekannya.
Perhatikan. Karena itu kalau antum ingin apa? Dijaga aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga aib saudara kita ya ikhwan. Jaga aib saudara kita. Jaga dengan apa? Dengan rapat. Kalau kita ingin menasihatinya, nasihati dengan baik. Tabayyun terlebih apa? Terlebih dahulu. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimakumullah, dalam suatu hadis disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara aurata akhihi muslim, satarallahu auratahu." Orang yang suka menutupi aibnya saudara dia yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup aibnya kelak di hari kiamat. Ketahuilah, persidangan hari kiamat itu luar biasa, sangat mengerikan dan memalukan. Kok bisa seperti itu? Iya. Orang kalau disidang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan diperlihatkan kepada semua orang dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai umat Muhammad alaihi salam. Siapa yang tidak malu? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang ketika di dunia suka mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan permalukan kelak dia di akhirat. Allah akan buka aibnya di halayak ramai, semua orang melihatnya. Fulan, kamu menjelekkan orang seperti ini, fulan, semua orang melihat. Kita malu tidak? Malu, bahkan sangat tersiksa sekali. Semua orang melihat kejelekan kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manukisal hisaba udzib." Orang yang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, udzib, sejatinya dia sedang apa? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh memalukan pada waktu itu, sungguh menakutkan. Yang menyidang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang melihat siapa? Semua orang. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam, berapa triliun orang dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai apa? Sampai sekarang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kalau kita lihat ya, kita lanjutkan dulu hadis tadi. Wa man kasyafa auratahu, barang siapa yang membuka aibnya, aib saudaranya, hadis satar itu menutupi. Kalau seseorang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Sebaliknya, kalau orang suka membuka aib saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan buka aib-aibnya kelak apa? Kelak di akhirat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ya ikhwah. Para ulama salaf zaman dahulu sangat berhati-hati tentang masalah ini, menjelekkan saudara kita, membuka aib saudara muslim kita. Mereka semua kalau kita lihat dalam sirah-sirah mereka, mereka sangat berhati-hati tentang hal tersebut. Oleh karena itu ada perkataan dari Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah, meriwayatkan dari Imam Malik, seorang ulama yang sangat terkenal, Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik mengatakan perkataan yang sangat indah, pelajaran bagi kita semua. Adraktu bihadhil baldah aqwaman lam takun lahum uyub fa'abu an-nasa fasarat lahum uyub. Perhatikan. Aku itu mendapati sekelompok orang yang dahulu itu tidak memiliki apa? Aib sama sekali. Orang-orang baik saja. Orang-orang yang baik, terkenal akhlaknya. Fa'abun nas. Maka ketika mereka sudah mulai mencela saudara-saudaranya, fasarat lahum uyub, maka sekarang mereka menjadi orang yang paling banyak aibnya. Paham ya? Dahulu orang yang tidak memiliki aib akan menjadi orang yang banyak aibnya. Dengan sebab apa? Ketika dia suka membicarakan aib orang lain. Ini perkataan yang sangat luar biasa dari Imam Malik rahimahullah. Wa adraktu biha aqwaman kanat lahum uyub. Bahkan aku dapati ada segolongan orang itu mereka banyak aibnya. Ya. Fasakatu an uyubin nas, akan tapi dia diam ketika melihat aibnya orang lain. Fanusiyat uyubuhum, maka aib-aib orang ini akan dilupakan. Luar biasa. Orang kalau banyak aibnya, akan tapi dia tidak mudah membeberkan aib orang lain, maka kelak dia akan menjadi orang yang apa? Dilupakan aib-aibnya. Itu.
Kebalikannya, orang yang tidak memiliki aib, orang soleh luar biasa. Akan tapi kalau sudah mencela, sudah mulai mencela, merendahkan orang lain, membuka aib saudaranya, maka suatu saat dia akan menjadi orang yang akan banyak aibnya juga dan diperbincangkan oleh orang lain. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan apa? Perbuatan kita. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita tutup dengan perkataan yang sangat indah dari Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala Ibnul Jauzi fi Saidil Khatir. Beliau ini pernah menyesal, pernah menjelekkan orang di halayak ramai. Maka qala Ibnu Sirin, bukan Ibnul Jauzi, Ibnu Sirin. Ibnu Sirin pernah menyesal, dia pernah membongkar aib orang, ya, dan menjelekkan orang di hadapan halayak ramai. Maka apa kata Ibnu Sirin? Ayyartu rajulan wa qultu ya muflis. Aku pernah mencela orang dan aku mengatakan, wahai orang yang rugi. Padahal cuma seperti itu, ya kan? Itu perkataan yang biasa. Wahai orang yang rugi, ya muflis. Wahai orang yang rugi. Maksudnya rugi apa? Rugi akhiratnya. Tapi ini perkataan yang sangat berat sejatinya. Maka apa kata Ibnu Sirin? Fa'aflastu ba'da arba'ina sanah. Maka setelah itu aku menjadi orang yang rugi selama 40 tahun. Ini bahaya. Terkadang yang kita katakan akan kembali kepada kita. Terkadang apa yang kita katakan itu dampaknya akan kembali kepada kita. Oleh karena itu perhatikan, sebelum kita berbicara, sebelum kita kita mencela orang, perhatikan. Dan yang terakhir kita tambahkan satu lagi. Berkata Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai, yang kita sebutkan semua ini adalah ulama salaf. Kalau kita mengikuti salaf harusnya apa? Kita menjadi orang yang tidak mudah mencela orang, tidak mudah membuka aib saudara kita, terlebih apa? Aib orang yang berilmu. Itu apa? Para ulama. Berkata Ibrahim bin Yazid an-Nakhai rahimahullah, inni la ara syai'a mimma yu'abu fala yamna'ni min aibihi illa makhafata an ubtuliya bihi. Aku itu sering melihat saudaraku muslim yang sejatinya berhak untuk dicela aibnya. Paham ya? Aku itu sering melihat saudaraku muslim yang sejatinya berhak untuk dicela aibnya. Akan tapi apa? Fala yamna'ni min aibihi. Akan tapi aku tidak berani mencelanya. Kenapa? Sebabnya illa makhafata an ubtuliya bihi. Dikarenakan aku takut ketika aku mencela dia, maka apa? Aku juga akan seperti apa? Seperti yang dia lakukan, seperti yang kesalahan yang dia lakukan. Intinya ayuhal ikhwah rahimakumullah, hukum asal seseorang manusia itu ketika bertemu saudaranya husnudzan, berprasangka baik bahwasanya orang ini adalah orang baik. Adapun kalau seandainya orang itu memiliki kesalahan, kita tidak bermudah-mudahan untuk apa? Untuk mencelanya dan merendahkannya. Diajarkan oleh salaf-salaf kita, kalau ada seorang melakukan kesalahan, kita datangi. Salahnya apa? Sebabnya apa? Kita tabayun kepada dia. Bisa jadi apa? Mereka bukan melakukan kesalahan, bukan, akan tapi kita saja ilmunya yang apa? Yang kurang gitu kan. Kita belum tahu ilmunya, maka apa? Kita mudah mencela apa? Mencela orang. Dan itu yang dianjurkan oleh apa? Oleh orang-orang salaf kita. Maka sejatinya seseorang berhati-hati dengan lisannya dan perbaiki muamalah dia terhadap sesamanya. Aku qouli hadza, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang tidak mudah mencela orang, orang-orang yang tidak mudah membeberkan aib temannya, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.